Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Podcast review buku ini bagian dari kompetisi resensi buku yang diadain oleh Potluck Podcast, Gramedia Pustaka Utama, dan Goshen Suara Indonesia. Hai, perkenalkan nama gue Bintang. Hari ini gue akan mereview satu buku berkategori self-help atau self-improvement yang berjudul Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa. Hal-hal yang perlu diketahui di masa muda. Karya Kim Hae-nam dan Park Jong-suk. Untuk terbitan versi Indonesia, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Maret 2021 dengan berisikan 304 halaman. Karya aslinya dalam bahasa Korea dipublish Juni 2019 lalu. Saat aku dewasa, kupikir aku tidak akan sakit. Saat aku dewasa, kupikir aku akan menjadi lebih kuat. Saat aku dewasa, kupikir aku tidak akan terluka. Aku menulis buku ini sebagai pedoman dan tali penghubung bagi jiwa yang sakit. Aku menulis buku ini untuk membagi pengetahuan dan ceritaku kepada orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan mental mereka dan menderita karenanya, serta bersama-sama menemukan jawaban dari pertanyaan, lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Jika cara ini bisa menyembuhkan mereka atau menjadi sinar terang untuk membuka pintu harapan, tidak ada lagi yang kuharapkan dari itu. Tulis Kim Hae-nam. Buku ini selain diterbitkan di Korea juga diterbitkan di beberapa negara dalam beberapa versi seperti Taiwan, Vietnam, China, dan termasuk Indonesia yang gue baca ini. Sedikit cerita tentang para authors. Jadi dua-duanya adalah psikiatris asal Korea yang selama hidupnya, mulai dari jenjang pendidikan hingga karirnya, berfokus pada masalah kesehatan mental. Dimulai dari Kim Hae-nam, lahir di Seoul pada tahun 1959, lulus dari Sekolah Tinggi Kedokteran Universitas Korea, dan bekerja sebagai spesialis psikoanalitik selama 12 tahun di Rumah Sakit Jiwa Nasional, sekarang menjadi Pusat Kesehatan Mental Nasional. Dia menerima penghargaan akademik dari Masyarakat Psikoanalitik Korea pada tahun 2006. Kim Hae-nam pernah nulis beberapa buku sebelumnya yang cukup laris di Korea. Misal kalau diterjemahkan ke dalam versi bahasa Indonesia yaitu 30 tahun bertanya tentang psikologi, hidup sebagai orang dewasa, dan bukunya Antara Kau dan Aku. Yang dimana buku-buku ini mendapat simpati dari banyak pembaca. Kehidupan pribadi Kim Hae-nam ternyata nggak mudah. Ia sendiri udah berjuang dari penyakit Parkinson hampir 20 tahun. Tapi ia nggak putus asa buat terus bantu orang lain dengan buku-bukunya termasuk Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa yang dibantu Park Jong-suk. Dikutip dalam wawancara di sebuah artikel yes24.com, Kim Hae-nam melihat depresi di dalam hatinya dan bilang, depresi bukanlah sebuah gua, tapi sebuah terowongan. Psikiater Park Jong-suk yang juga nulis buku ini berbicara tentang aspek lain dari depresi berdasarkan pengalaman melakukan konseling psikologis dengan banyak pekerja kantoran. Dalam buku ini nggak cuma depresi, tapi juga berbagai gejala seperti kehilangan, sindrom kelelahan, dan penyangkalan realitas. Terus pas ditanya mengenai kehidupannya Kim Hae-nam yang udah menjadi neuropsikiater selama hampir 40 tahun, apakah Kim Hae-nam masih berpikir dirinya tidak tahu tentang manusia? Jawabannya lumayan cukup menarik. Dia bilang, apa yang saya ketahui tentang manusia? Saya bahkan tidak tahu tentang diri saya sendiri. Ini akan menjadi ilusi untuk berpikir Anda tahu, kata Kim Hae-nam. Beralih ke kolega menulisnya yaitu Park Jong-suk, yang dimana dia jauh lebih muda dari Kim Hae-nam, lahir pada tahun 1981, lulus dari Yonsei University School of Medicine. Saat ini ia bekerja sebagai Direktur Departemen Pengobatan Kesehatan Mental di Guro Yonsei-boom. Baru-baru ini ia ditunjuk sebagai ahli dalam menyelesaikan masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual
yang ditunjuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang lumayan cukup menarik dari Park Chung-suk, ternyata orang yang menjadi konsultan untuk drama series yang berjudul Hospital Playlist. Ini gue yakin banget yang suka K-pop pasti pernah nonton series yang satu ini. Nah, Park Chung-suk juga pernah nulis buku, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Kita Sedikit Kelelahan, yang isinya memaparkan solusi secara profesional dari realistis tentang bagaimana memulihkan pikiran yang lelah dan bagaimana menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, buku yang ini cocok banget buat lo yang ngerasa burnout sama kerjaan. Cari aja kalau versi Indonesianya ada atau Inggrisnya. Tapi sedikit bocoran kalau buku Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa juga sedikit memuat hal yang sama di beberapa bab. Balik lagi ke buku Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa. Seperti kebanyakan buku self-help yang gue beli, biasanya nggak terlalu tebal-tebal banget. Meskipun 300 halaman, gue merasa buku ini cukup tipis untuk memuat pembahasan yang lumayan cukup banyak mengenai depresi. Tidak seperti yang gue harapkan buku Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa. Awalnya gue pikir akan menjadi buku yang lebih membuat gue secara personal dipilih menjadi pembaca buku yang diajak untuk sembuh dari rasa-rasa yang menyulitkan semacam depresi. Ternyata buku ini lebih fokus untuk membantu orang-orang agar lebih mudah mengkategorikan kondisi pikiran yang dialami penderita depresi yang mungkin mereka juga tidak sadar bahwa dirinya mengalami depresi. Gak cuma masalah pikiran doang sih, tapi fisik yang selalu merasa kelelahan akibat kondisi yang tidak baik karena stres juga bisa dibantu dengan mengetahui penyebabnya. Secara garis besar, buku ini hanya menjabarkan mengenai beberapa kondisi depresi yang dialami kebanyakan orang di era modern ini. Kayak semisal di awal, kita sudah disuguhi dengan penjelasan bagaimana cara berpikir seseorang bisa sangat negatif dan hingga menjadikan itu sudut pandang orang terhadap apapun. Prolog di awal pun gak menjadikan buku ini terasa hangat. Mungkin karena cara penyampaiannya kali ya. Karena gaya bahasa buku ini lebih ke ngasih tahu, bukan ngajak ngobrol pembaca yang bisa mempertanyakan kembali ke diri sendiri mengenai masalah-masalah yang dialami. Nah, karena isinya adalah penjelasan mengenai berbagai macam depresi dengan format penjelasan, contoh kasus, dan bagaimana cara menghadapinya, buku ini bisa aja dibaca dengan tidak berurutan karena nggak ada benang merahnya di sini. Tapi gue mencoba untuk menyelesaikan buku ini dari awal nyampe akhir dengan harapan ada satu bab yang bikin gue ngerasa relate tanpa harus ngelihat daftar isi tentang apa aja masalah depresi yang dibahas. Agak aneh emang, tapi gitulah. Jadi ada beberapa bab dengan berbagai masalah depresi, mulai dari penjelasan apa depresi itu sendiri, bipolar disorder, panic disorder, melancholic, reality denial, self-harm, mental breakdown, dan masih banyak lagi. Menariknya, tiap gue baca setiap bab mengenai masalah mental ini, gue merasa selalu ada orang di hidup gue yang ternyata punya masalah mental tersebut. Terdengar judgmental, tapi itu yang gue rasain. Meskipun gak semua. Contoh, di bab pikiran orang depresi mengalir seperti aliran kegelapan. Ngejelasin tentang bagaimana sebuah cara berpikir negatif terbentuk. Mulai dari pengalaman masa kecil hingga trauma-trauma yang dialami. Nah, tuh ada tuh orang di hidup gue yang kayak gitu. Contoh kasusnya sama. Dan buku ini juga gue rasa bikin kita self-diagnosis tentang apa yang kita alamin. Gue sih nggak menyarankan lo baca buku ini biar lo bilang ke orang-orang kalau lo punya masalah mental tersebut. Apalagi nyebut-nyebut orang lain punya masalah mental dari apa yang terlihat doang. Nggak gitu. Aneh aja kalau lo didiagnosis sama buku. Ada baiknya ketika lo merasa buku tersebut membuat lo merasa emang ada masalah, minta diskusi temen. Kalau lebih serius lagi masalahnya, lo bisa datang ke tenaga profesional. Nah, pembahasan mengenai bentuk ketidakbahagiaan seseorang disebabkan banyak faktor. Buku ini ngebantu kita nemuin kita lagi berada di part mana. Ada bab yang lumayan cukup relate, seperti halnya di bab Burn Baby Burn, ngejelasin tentang burnout syndrome. Kayaknya ini relate ke banyak orang sih, yang ngerasa capek sama aktivitas kerjanya. Karena gue juga lihat pembahasan ini lumayan cukup ramai di beberapa waktu terakhir di sosial media. Permasalahan lainnya yang dibahas yang juga cukup mendalam adalah rasa ketidakberdayaan, kelelahan yang cukup ekstrim,
merasa tidak berhak mendapat kebahagiaan, dan terjebak dalam lingkungan yang tidak baik dalam waktu yang lumayan cukup lama. Nah, pada awal catatan perkenalan, ditegesin kalau buku ini rangkuman dari intisari tulisan Kim Hae-nam berjudul Rosso dan tulisan Park Jong-suk berjudul Blue. Di dalamnya juga ada sesi dengan judul Hari Senin jam 1 siang. Terselip di beberapa bab, isinya obrolan penulis sama editor yang ngebahas beberapa bab sebelumnya, dan sedikit sudut pandang dari sang penulis mengenai masalah-masalah tersebut. Gak terlalu banyak, dua penulis tersebut juga nyeritain pengalamannya tentang depresi. Sekarang, kita lanjut ke kurangnya buku ini. Secara teknis, ada beberapa kata dengan penulisan yang salah atau typo. Gue nggak tahu sih kenapa ada salah penulisan di dalam bukunya, apakah ini suatu hal yang lumrah. Tapi setidaknya ada 2-4 kata yang salah penulisan, kayak kata setelah jadi setelah. Nyampe gue nyari ke KBBI online, apakah gue yang nggak tahu kata tersebut, buat mastiin doang. Ternyata emang salah. Dan buat pengidap OCD sih kayaknya ini akan sangat-sangat mengganggu, tapi buat gue ya dikit aja sih. Lanjut ke gaya bahasa yang dipakai, gue merasa ini buku hanya sekedar kumpulan artikel mengenai penjelasan tentang penyakit mental yang ditulis oleh dua psikiatri. Ya mungkin kategorinya emang self-help dan bahasa yang dipakai cukup baku, jadi terkesan ngasih tahu aja. Tapi karena ini mengenai kesehatan mental, gue menyarankan untuk lebih menekankan rasa dalam tanda kutip diajak kali ya buat pembaca yang punya masalah-masalah tersebut. Karena di bagian pemecahan masalah atau katakanlah paragraf tentang bagaimana kita menanggapi masalah depresi tersebut terlalu pendek untuk nyadarin orang-orang buat lebih baik dalam menyikapi masalah. Selebihnya, buku ini cukup ngebuat kita ngerasa bahwa masalah yang kita alami juga dirasakan banyak orang di dunia ini. Dan ngebuat kita nggak ngerasa sendiri. Seperti halnya terapi, pengalaman ketenangan juga bakal dirasain bagi mereka yang punya masalah, seperti yang ada dalam buku ini. Buat gue sendiri, buku ini cukup menambah wawasan mengenai masalah mental yang dialami banyak orang dari berbagai kalangan. Dan satu pembahasan yang membuat gue tertarik dan bertanya-tanya sampai sekarang, apakah kita bisa hidup mandiri sendirian? So, silakan bila mana tertarik dengan buku ini untuk menjadikan tambahan referensi mengenai kesehatan mental, kalian bisa cek aja di toko buku terdekat atau dimanapun yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan review buku ini, semoga membantu. Gue Bintang, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.